Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi morfologi dalam bahasa Indonesia. Pada video kali ini, ada beberapa hal yang akan dibahas, seperti pengertian dari morfologi itu sendiri. Yang kedua, ada macam-macam morfem. Yang ketiga, yaitu ada jenis-jenis proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, ada jenis-jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, ada makna dari kata ulang. Morfologi berasal dari kata morphologie, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata morph yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Sehingga dapat dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang tata bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata. Kedua, yaitu kita membahas tentang jenis-jenis morfem dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari morfem. Morfem adalah unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Misalnya, pada kata praduga, di sana terdapat dua morfem, yaitu morfem pra dan morfem duga. Kata duga merupakan kata dasar. Penambahan morfem pra menyebabkan perubahan arti dari kata duga. Jenis morfem dalam bahasa Indonesia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam ujaran. Selain itu, morfem bebas juga morfem yang memiliki makna tanpa bantuan morfem lain. Contohnya seperti rumah, sehat, makan, damai, minum, pukul, ambil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak memiliki makna leksikal. Artinya, morfem itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Morfem terikat dibagi menjadi dua, yaitu ada morfem terikat secara morfologis atau MTSM, yaitu berupa ada prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, bentuk atau unsur gabung, dan klitika. Yang kedua, morfem terikat secara sintaksis, yaitu ada proposisi, contohnya ke, di, dari, dan yang ada morfiks terikat secara sintaksis, yaitu ada kata tugas, yaitu contohnya seperti yang, dan, namun, tetapi, sehingga, dan lain sebagainya. Yang dapat saya jelaskan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Proses morfologi itu sendiri adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan antara satu morfem dengan morfem yang lain atau proses yang mengubah lexeme menjadi sebuah kata. Pengaksesasian adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Proses morfologi meliputi afiksasi, reduplikasi, perubahan indem, suplisi, dan modifikasi kosong. Namun, di dalam bahasa Indonesia yang bersifat aglutinasi ini tidak ditemukan data proses morfologi yang berupa perubahan indem, suplisi, dan modifikasi kosong. Jadi, proses morfologi dalam bahasa Indonesia itu hanya melalui afiksasi dan reduplikasi. Afiksasi menurut Samsuri pada tahun 1985 adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Afiks itu ada 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu di depan bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan atau prefiks.
Kemudian afiks disebut sisipan atau infiks karena letaknya di dalam kata. Sedangkan akhiran atau sumfiks terletak di akhir kata. Dalam bahasa Indonesia, dengan gabungan afiks, kita akan mengetahui kategori kata di antesis aktif atau pasif, tetapi tidak diketahui bentuk tunggal atau jamak dan waktu serta lampau seperti yang terdapat dalam bahasa Inggris. Selain awalan, sisipan, dan akhiran, afiks itu terdiri juga dari konfiks. Konfiks ini adalah gabungan afiks yang berupa prefiks atau awalan dan akhiran yang merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Artinya, afiks gabungan ini muncul secara serempak pada morfem dasar dan bersama-sama membentuk satu makna gramatikal pada kata bentuk itu. Bentuk konfiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah konfiks PR, konfiks PN, konfiks KAN, konfiks BR. Kemudian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan dengan perubahan fonem, dan pengulangan berimbuhan. Pengulangan seluruh misalnya orangan atau cantik-cantik, kemudian pengulangan dengan perubahan pengulangan sebagian misalnya tamu menjadi tatamu berapa atau berapa. Kemudian pengulangan berimbungan ini adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan berupa infiks, suffiks, atau konfliks. Kemudian masuk pada jenis-jenis kata ulang bahasa Indonesia. Jenis-jenis penggunaan kata ulang bahasa Indonesia yang terdapat misalnya yang terdapat pada novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabikara. Yang pertama itu kata ulang seluruh bentuk dasar. Kata ulang seluruh bentuk dasar ini mencakup kata ulang seluruh bentuk dasar kategori kelas kata nominan atau kata benda, kemudian kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. Kata ulang seluruh dasar bentuk kata benda ini, penggunaan kata ulang seluruh bentuk dasar dengan kategori kelas dan nominal terlihat pada kata orang-orang. Kata ulang tersebut berasal dari bentuk asal yang diulang secara keseluruhan tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi afiks. Kemudian, kata ulang seluruh bentuk dasar kata sifat ini terlihat pada kata macam-macam. Kata ulang tersebut termasuk jenis kata ulang seluruh bentuk dasar kategori kata sifat, karena proses pengulangan berasal dari bentuk asal yang diulang secara seluruh tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi afiks. Kemudian kategori kelas kata kerja dilihat pada kata perintah-perintah. Proses pengulangan berasal dari bentuk asal yang diulang secara keseluruhan tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi afiks. Kemudian kategori kelas kata keterangan yang dilihat dari kata tiba-tiba. Proses pengulangan berasal dari bentuk asal yang diulang secara keseluruhan tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi afiks. Kemudian masuk pada kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian ini mencakup bentuk dasar kata tunggal dan bentuk dasar kompleks kategori kata. Kata ulang sebagian dengan bentuk dasar tunggal ini mencakup pada kata ulang sebagian dasar kategori kata benda, kategori kata kerja, contohnya adalah pepohonan dan memanen. Kemudian kata ulang sebagian dasar bentuk kompleks ini mencakup kata ulang sebagian kata dasar bentuk kompleks kategori kata, kemudian kata ulang sebagian dasar bentuk kompleks kategori kata, penggunaan kata ulang sebagai kata dasar bentuk kompleks kategori kerja terlihat pada kata berjalan-jalan. Kemudian masuk dalam kata ulang berembuhan atau afiksasi. Kata ulang berembuhan atau afiksasi ini termasuk dalam kategori kata kelas sifat, kemudian kategori kelas kata kerja, kategori kelas kata benda.
Kategori kelas kata sifat dalam perimbuhan atau afiks ini, penggunaan kata ulang perimbuhan kategori kelas kata sifat terlihat pada kata kepura-puraan. Kemudian kalau dilihat dari kata kerja, dilihat dari kata dipermain-mainkan. Kalau dilihat dari kelas kata benda itu wayang-wayangan. Kemudian kata ulang dengan variasi fonem atau dengan perubahan bunyi, ini mencakup kata ulang variasi fonem lokal dan kata ulang dengan variasi fonem konsonan. Kata ulang variasi fonem lokal ini terdiri dari kategori kata benda, kategori kata kerja, dan kategori kata keterangan, dan kategori kata sifat. Kategori kata bendanya itu dilihat dari kata warna-warni. Kemudian kalau dilihat dari kata kerja itu dilihat dari penggunaan kata bolak-balik. Kalau dilihat dari kata keterangan yaitu berkelap-kelip. Kemudian kalau dilihat dari kata sifatnya itu penggunaannya seperti basa-basi. Wujud kata ulang tersebut, jenis kata ulang atau fonem, kategori kata sifat, dan kata lain sebagainya itu dibentuk dari bentuk dasar Sengir yang diulang dengan perubahan fonem. Kemudian masuk dalam kata ulang dengan variasi fonem konsonan. Dalam variasi fonem konsonan ini terdiri dari kategori kata benda, kategori kata keterangan, kemudian kategori kata benda, dan kategori kata sifat, di mana kategori kata bendanya ini dilihat dari kata jari jemari. Kalau dilihat dari kata keterangan itu gelap gulita. Kalau dilihat dari kata sifatnya itu adalah turun-temurun. Kemudian yang kelima adalah kata ulang semu. Penggunaan kata ulang semu ini berupa kategori kata benda, kategori kata kerja, dan kategori kata keterangan. Kategori kata bendanya itu penggunaan kata ulang rata-rata. Maksudnya adalah wujud kata ulang tersebut termasuk dalam reduplikasi morfologi dengan bentuk pengulangan semu. Artinya kata tersebut menyerupai bentuk kata ulang tetapi tidak termasuk kata ulang karena tidak memiliki bentuk dasar. Kalau dilihat dari kategori kerja itu penggunaan kata ulang seperti buru-buru. Kemudian kalau dilihat dari kata kerja keterangan itu penggunaan kata ulang diselang-selang. Wujud kata ulang tersebut termasuk jenis pengulangan semu. Artinya kata tersebut menyerupai bentuk kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatur Rahma di sini akan menjelaskan tentang makna kata ulang. Nah, makna kata ulang di sini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata reduplikasi. Nah, reduplikasi adalah sebuah kata gramatikal yang menunjukkan penggandaan sebuah kata atau kata dasar dalam sebuah kata. Nah, di sini dalam makna kata ulang ada juga disebut dengan kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang berimbuhan di sini contohnya seperti sayuran, lalu ada kacang-kacangan, ada buah-buahan, ada makan makanan dan lain sebagainya. Nah, menurut beberapa ahli tentang makna kata ulang ini memiliki beberapa jenis. Nah, ya di sini kami rangkum ada 15 jenis. Yang pertama, yakni jenis kata ulang yang menunjukkan makna jamak. Nah, kata ulang yang menunjukkan makna jamak adalah kata ulang yang menunjukkan arti banyak. Contohnya seperti buku-buku. Ketika kita bilang buku-buku, berarti di situ artinya banyak buku. Jadi bukan hanya satu buku, tapi banyak buku. Lalu selanjutnya ada makna kata ulang bermacam-macam. Kata ulang bermacam-macam di sini adalah kata ulang yang menunjukkan arti bermacam-macam. Contohnya sayur-sayuran. Ketika kita bilang sayur-sayuran, berarti bukan hanya satu sayur. Berarti bukan hanya satu macam sayur, tapi mungkin saja itu sayur kol, sayur wortel, atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah makna kata ulang yang menunjukkan menyerupai. Contohnya seperti kapal-kapalan atau mobil-mobilan. Ketika kita bilang mobil-mobilan, berarti itu menyerupai mobil. Selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan arti mengalah atau melemahkan. Salah satu contohnya yakni ketika kita bilang kekanak-kanakan. Ketika kita bilang kekanak-kanakan, berarti itu kita akan menunjukkan pada orang dewasa. Nah, ketika kita bilang kekanak-kanakan pada orang dewasa, artinya kita melemahkan kedewasaannya. Lalu selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan arti intensitas. Nah, arti intensitas di sini adalah tentang kualitas seseorang, tentang kuantitas seseorang. Contohnya sekuat-kuatnya atau secepat-cepatnya. Ketika kita bilang sekuat-kuatnya, berarti itu kita
membicarakan tentang kualitas seseorang, tentang kuantitas seseorang. Selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan tentang saling. Nah, kata ulang menunjukkan saling ini adalah kata ulang yang menunjukkan arti saling. Contohnya seperti maaf-maafan, salam-salaman, seolah-olah di dalam kata maaf-maafan itu ada saling di sana. Selanjutnya adalah makna kata ulang yang menunjukkan tentang arti kolektif. Nah, kolektif di sini biasanya pada bilangan, contohnya seperti 11, 22, 33 atau 44. Nah, selanjutnya adalah makna kata ulang yang menunjukkan keadaan. Contohnya panas-panas. Ketika kita bilang panas-panas, contohnya kayak kalimat panas-panas gini enaknya minum es ya. Ketika kita bilang panas-panas, berarti itu menunjukkan keadaan. Selanjutnya adalah kata ulang yang menunjukkan arti walaupun. Nah, arti walaupun di sini contohnya seperti kecil-kecil cabai rawit. Ketika dia bilang kecil-kecil cabai rawit, berarti walaupun dia kecil, dia memiliki kemampuan yang luar biasa, gitu. Selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan perihal atau suatu hal. Contohnya kayak jahit-menjahit atau masak-memasak. Itu contohnya karena itu menunjukkan suatu hal, kejadian gitu. Selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan arti bersenang-senang. Contohnya seperti bersantai-santai atau tidur-tiduran. Itu menunjukkan arti senang-senang. Selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan agak. Nah, contohnya itu seperti kemerah-merahan atau kehijau-hijauan. Ketika kita bilang kemerah-merahan, berarti itu menunjukkan arti agak, gitu. Selanjutnya ada kata ulang yang menunjukkan arti setelah agak itu menunjukkan arti berulang-ulang atau berkali-kali. Contohnya itu ketika kita bilang berulang-ulang, maka kita akan melakukan suatu hal itu berkali-kali. Lalu selanjutnya ada makna kata ulang yang menunjukkan arti himpunan. Contohnya itu pada waktu, biasanya berhari-hari, berjam-jam, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan yang terakhir yaitu makna kata ulang yang menunjukkan arti menunjukkan arti pekerjaan. Contohnya kayak saling kunjung mengunjungi atau saling bersama-samaan ataupun saling menyetujui satu sama lain.